Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita belajar bersama dalam channel Santri Cemol di kitab Irsyadul Ibad bab salat jamaah. Hadihi babu salatil jamaah. Akhraja Syekhani an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya dikeluarkan oleh dua syekh dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatuhu fi suqihi khamsan wa ishrina darajah. Salatnya seseorang laki-laki di dalam jamaah itu melebihi salatnya di rumahnya, dan salatnya seorang laki-laki di pasarnya selisihnya 25 derajat. Wa dzalika anna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida la yuridu illa salata lam yakhutta khatwatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan wa hatta anhu khati'atan hatta yadkhula al-masjida fa idza dakhala al-masjida kana fi salatihi makanat as-salatu bisuhu wa tusalli al-malaikatu alaihi ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi man lam yu'addi fihi aw yuhaddithu fihi. Hal itu sesungguhnya seseorang dari kalian ketika wudhunya diperbaiki lalu datang ke masjid tidak berharap melainkan hanya salat mencari ridha Allah. Ia tidak akan melangkah satu langkah kecuali derajatnya dinaikkan oleh Allah dan dihapus dosanya sehingga ia masuk ke dalam masjid. Ketika sudah masuk dalam masjid, maka fadilah itu akan terkucur deras sehingga para malaikat memintakan ampun kepadanya selama di dalam masjid tersebut. Dan para malaikat berdoa kepadanya, ya Allah, ampuni baginya, kasihi, rahmati ia, dan terimalah taubat ya Allah atasnya, selama ia tidak menyakiti orang lain atau berbicara pembicaraan dunia di dalam masjid. Wa fi riwayatin lahuma salatul jamaah. Wa fi riwayatin lahuma salatul jamaah tafdulu ala salatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajah. Salat jamaah itu melebihi atas salat sendirian selisih 27 derajat. Jadi yang pertama redaksinya adalah 25 derajat bagi orang yang salat jamaah. Yang kedua, riwayat yang lain mengatakan 27 derajat. Sama-sama sahih hadisnya. Wa Ahmadu wa Ibnu Hibban an Abi Dzar anna ar-rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifal imam kutiba lahu qiyamul lailatin. Ini dari redaksi Ahmad dan Ibnu Hibban dari sahabat Abi Dzar. Sesungguhnya seseorang ketika sholat bersama imam sehingga imam tersebut pulang, maka ia dicatat seperti ibadah semalam suntuk.
Wa Tabrani wadiya an Anas man masya ila salatin maktubatin fi jamaah fahiya ka hajjatin wa man masya ila salati tatawuin fahiya ka umratin nafilah. Barang siapa yang berjalan untuk melakukan sholat fardu di dalam jamaah, maka ia seperti ibadah haji. Barang siapa yang berjalan untuk menuju sholat sunnah, ini yang sunnah dijamaahkan, maka ia seperti ibadah umroh sunnah. Wa Tirmidzi an Anas man sholat arba'ina yaman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutiba lahum bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Jadi sahabat Anas, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat 40 hari di dalam jamaah menemukan takbiratul ihramnya imam, maka ia dicatat 2 kebebasan. Satu, bebas dari api neraka. Yang kedua, bebas dari sifat munafik. Hebat ya jamaah ini. Wa Muslimun wa Ahmad an Utsman radhiyallahu an man shala al-isya fi jama'atin yudriku at-takbiratul ula kana ka qiyami nisfil lailatin. Barang siapa yang salat isya berjamaah menemukan takbiratul ihramnya yang pertama bagi imam, ya makmum menemukan takbiratul ihram untuk imam, maka ia seperti mendirikan salat setengah malam. Wa man shalla as-subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh dijamaahkan, maka ia seperti salat semalam suntuk. Ini kitab juga berada di kitab Riyadhus Shalihin, keterangan ini. Wa Ibnu Majah an Umar radhiyallahu an man shalla fi jama'atin arba'ina lailatan lam tafuzhu ar-rak'atul ula min salatil isya kataballahu lahu biha isqam minan nar. Barang siapa yang salat berjamaah 40 malam tidak ketinggalan takbiratul, tidak tertinggal 1 rakaat, rakaatul ula min salatil isya, dari salat isya, maka Allah catat baginya dengan ibadah tersebut pembebasan dari api neraka. Wa Tabrani an Abi Ubaidah laisa minas salati salatun afdalu min salatil fajri yaumal jumu'ati fil jamaah wa ma ahsabu man syahidaha minkum illa maghfuran lahu. Dari Ubaidah, tidak ada dari salat yang lebih utama dibandingkan salat fajar di hari Jumat di dalam jamaah. Saya tidak mengira ternyata orang yang mendatangi salat berjamaah subuh itu diampuni. Tidak ada kecuali ampunan untuknya. Wa Malik an Abi Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasmah qala inna Umar bin Khattab radhiyallahu an faqida Sulaiman ibn Abi Hasmah fi salati subhi wa inna Umar amida ila suqi wa maskanu Sulaiman bin masjid wa suq famarra ala syifa' Ummi Sulaiman faqallaha lam ara Sulaiman fi subhi faqalas innahu bata yusalli faghalabashu ainahu faqala Umaru la an ashhada salata subhi fi jama'atin ahabbu ilayya min an akuma lailatan. Ada cerita ini diriwayatkan oleh Malik dari Abi Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasmah. Ia berkata, sesungguhnya Umar bin Khattab itu pernah tidak ketemu Sulaiman bin Abi Hafsah.
di dalam jamaah sholat subuh. Dan sesungguhnya Umar itu mau ke pasar. Tempat Sulaiman di antara masjid dan pasar. Maka Umar berjalan-jalan bertemu dengan bundanya Sulaiman, namanya Syafa'. Umar berkata, "Wahai Syafa', bunda Sulaiman, bundanya Sulaiman, tadi malam sholat subuh, saya tidak melihat Sulaiman." Maka Syafa' menjawab, "Sulaiman itu tertidur, wahai Amirul Mukminin, tidak sempat untuk melakukan sholat subuh berjamaah." Lalu sahabat Umar berkata, menjawab tentang kejadian kenapa Sulaiman tidak melakukan sholat subuh. Kata Umar, "Sungguh aku bersaksi, sholat subuh berjamaah itu lebih aku cintai daripada aku ibadah semalam suntuk." Ini kata sahabat Umar. Karena fadilahnya yang begitu luar biasa. Wa Ahmadu wa Abu Dawud an Abi inna hataini as-salataini yakni al-isya wa subha min athqalil salati alal munafiqin walau ya'lamuna fadla ma fihima la atauha walau hadwan alaikum bisafil muqaddim. Fa innahu ala misli safil malaikah walau ta'lamuna fadilatahu la yatadartumuhu wa salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah wa salatuhum ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul wa makana akthara fahuwa ahabbu ilallah. Dari ayahku, redaksi Ahmad dan Abu Dawud, sholat dua ini, isya dan subuh berjamaah itu sangat berat bagi orang munafik, sangat berat. Bila mereka tahu tentang fadilah sholat subuh dan sholat isya berjamaah, mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Untuk itu, alaikum bisafil mutaqaddim. Kalian kalau bisa sholat itu yang di awal, yang di sop yang pertama. Sebab itu seperti sopnya para malaikat. Andaikan kalian tahu fadilah di sop pertama, maka kalian akan berdesak-desakan untuk mendapatkannya. Dan sholatnya seseorang bersama orang lain itu bisa membersihkan, dapat membersihkan, bahkan lebih membersihkan daripada sholat sendirian. Sholatnya seseorang bersama dua orang itu juga lebih membersihkan daripada sholatnya satu-satu. Jadi jamaah lebih banyak itu lebih baik dan lebih dicintai indallah, di sisi Allah, bahkan lebih bisa membersihkan. Wa Abu Dawud wal Hakim an Yazid bin Aswad idza shalla ahadukum fi rahlihi thumma adraka al-imama wa lam yusalli falyusalli ma'ahu fa innaha lahu nafilah. Ketika seseorang dari kalian sholat di perjalanan lalu menemukan imam dan ia belum sholat, maka sholat bersamanya. Maka sholat tersebut dihitung sholat sunnah. Kamu udah sholat nih, setelah itu imam belum sholat, kamu nemuin imam, sholat lagi nggak masalah. Maka sholat yang pernah dilakukan itu dihitung sebagai ibadah sunnah. Tetap dapat pahala. Sholat dua kali nggak masalah. Wa Abu Dawud wal Hakim an Yazid bin Aswad idza shalla ahadukum wa syaikhani an Abi Hurairah laqad hammamtu an amura bis salat
fatuqama thumma amuru rajulan faya ummu annas sumang talaqa ma'i birijalin ma'ahum hizmun min hatabin ila qaumin la yashaduna al-jama'ah fa ahriqu alaihim buyutahum finnar. Dari sahabat Abu Hurairah, saya ini jaga sabda Nabi ini, saya sungguh akan punya niat untuk memerintahkan sholat supaya sholat tersebut dijamaahkan. Kemudian sebagian dari mereka ada yang menjadi imam, yang fasih, banyak hafalannya, amanat. Lalu saya pergi bersama seseorang dari rombongan laki-laki. Mereka semuanya membawa kayu bakar untuk menyaksikan siapa saja yang tidak mengikuti sholat berjamaah. Maka aku bakar rumah mereka dengan api. Ini pasti ada redaksi yang mengatakan bahwa mereka itu menyembelihkan sholat, kadang sholat tersebut ditinggalkan sehingga dibakar rumah mereka. Wa Ahmadu wa Tabrani an Mu'ad bin Anas al-Hafaf kul jafaf wal kufri wa nifaqi man yasma'u munadiyallah yunadi asratah fala yujibuhu. Jadi sahabat Mu'ad bin Anas, Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh beliau, diceritakan oleh beliau, orang yang paling ingkar dan kufur serta sifat pasti munafik baginya adalah orang yang mendengarkan panggilan atau azan, panggilan dari Allah tentang salat, ia tidak mau menjawabnya, maka ia tidak menjawabnya, tidak datang, tidak salat. Wa Abu Dawud an Ibnu Ummi Maktum annahu ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innal madinata kathiratul hawam was-sibai wa ana durirul basari syasi'ud dari ay ba'iduha wali qaidun yulazimuni fahal li rukhsatun an usalliya fi baiti faqala hal tasmi'un nida qala na'am qala fa'ajib fa inni la ajidul laka rukhsatan wa huwa man sami'al munada bis salati wa lam yamna'hu min ittiba'ihi udrun qila wa mal udhru qala khaufun aw maradun lam tuqbal minhu salat allati shalla yakni fi baitihi. Ini cerita dari Ummi Maktum. Ia datang kepada Nabi Muhammad SAW sambil mengadukan tentang permasalahannya. Ya Rasul, sesungguhnya kota Madinah, di Madinah itu banyak hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang mengganggu. Dan saya termasuk orang yang punya kendala mata. Saya nggak dapat melihat. Beserta itu rumah saya jauh dari Madinah. Hanya saja saya punya yang nuntun. Tahu ya, nuntun. Yang dapat mengantarkanku untuk jamaah. Apakah saya punya rukhsah untuk tidak sholat berjamaah dan sholat sendirian di rumah? Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai Ibnu Maktum, kamu dengar azan? Iya, dengar ya Rasul. Kata Nabi, datangi sholat jamaah. Sebab saya tidak menemukan kamu rukhsah, keringanan dalam meninggalkan sholat jamaah. Dan
rukhsah tersebut itu bagi orang yang mendengarkan suara adzan, sedangkan dirinya tidak mampu untuk menolak, yaitu karena ada uzur. Lalu ditanya, kila, apa uzurnya? Yang pertama, khaufun, takut. Yang kedua, maradun, sakit, yang dapat meringankan seseorang bisa sholat di rumahnya. Wasuila Ibnu Abbas amman yasumun nahar wa yakumal lail wa la yusalli fil jamaah wa la yajma'u faqala in mata hadha fa huwa finnar. Ini Ibnu Abbas pernah ditanya dari orang yang selalu puasa di paginya, ibadah di malamnya, tetapi tidak pernah sholat jamaah dan tidak pernah kumpul berjamaah. Kata Ibnu Abbas, bila ia mati, maka ia masuk neraka. Ya Allah, ayo usahakan sholat jamaah ya, walaupun sunnah mu'akkad inda Syafi'i. Warawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Umar kharaja ila bustan faraja'a wa qad shallan nas al-asr faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fatatni salatul asri fil jamaah ushidukum anna haiti alal masakin sadaqatun liyakuna kafaratan liman duya. Ini Umar keluar dari kebun lalu kembali sedangkan masyarakat sudah sholat asar berjamaah. Ia menyesali dengan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikrarnya, saya bersaksi kebunku yang melalaikan sholat berjamaah sholat asar ini untuk masakin sebagai sedekah. Tujuannya liyakuna kafaratan liman duya, untuk menjadi kafarat atas ketelidoranku. Qala Hatim al-Asam, Hatimul A'sam, fatasni marratan salatul jamaah fa'azani Abu Ishaq al-Bukhari wahdah walau mata li waladun la'azani aksara min asyrati alafi nafsin li'anna musibatud din indan nas ahwanu min musibati dunya wa innahu law mata li al-ibna'u jami'an lakana ahwana alayhim min fawati salat hadhihi salati fil jamaah. Ini Hatimul A'sam ketika masa tertentu, di masa pernah ketinggalan sholat berjamaah, Abu Ishaq al-Bukhari itu memberikan takziyah kepada ia. Walau matali, bila anakku meninggal, maka ia akan bertakziyah kepadaku lebih daripada 10.000 jiwa. Sebab musibah agama ingdanas, musibah agama menurut sebagian ulama itu lebih ringan daripada musibah dunia. Ia berkata, bila anak-anakku mati semuanya, itu lebih ringan daripada meninggalkan sholat berjamaah. Wih, ulama besar sampai segitunya. Wahaka Nasir an Muhammad bin Sama'ah annahu qala aqamtu arba'ina sanah lam tafusni at-takbiratul ula illa yawman wahidan matas fihi ummi fa fatasni salatun wahidatan al jamaah fa kuntu fa salaitu khamsan wa ishrina salatan uridu bidzalika at-ta'ifa fa la ghalabatni ainayya fa atasni fa atani atin fa qala ya Muhammad qad salaita khamsan wa ishrina walakin kaifa laka bi ta'minil malaikah. Diceritakan dari Nasir, dari Muhammad bin Sama'ah. Ia berkata,
Ini Muhammad bin Sama'ah. Saya tidak pernah 40 tahun kehilangan takbiratul ihram bersama imam. Kecuali hanya satu waktu di mana ibuku meninggal. Ada satu sholat, saya tidak mengikuti untuk berjamaah. Rasa penyesalan itu saya buktikan dengan melakukan sholat 25 kali sholat. Tujuannya untuk menebus, tad'if. Kalau satu jamaah itu pahalanya 25 derajat, maka saya harus sholat 25 kali untuk menggantinya. Lalu datanglah. Tiba itu saya ngantuk, tertidur. Seakan-akan ada seseorang yang datang kepadaku. Ia berkata, "Wahai Muhammad, engkau sudah sholat 25 rakaat, 25 sholatan. Tetapi bagaimana aminnya para malaikat?" Katanya kan, oke lah 25 itu mengganti. Terus ada fadilah tersendiri ketika makmum bersama imam persis dalam mengucapkan amin. Itu ada satu fadilah yang belum ditemukan ketika kamu mengganti sebanyak 25 kali. Wa akhraja Tabrani, man amma qauman falyattaqillah. Barang siapa yang jadi imam seorang kaum, maka bertakwalah kepada Allah. Wa la ya'lama annahu dominan. Wa la ya'lama, dan supaya ia tahu bahwa ia sesungguhnya akan bertanggung jawab. Mas'ulun, dipertanyakan, lima domina, atas apa yang ia amanatkan. Wa in ahsana kan lahum minal wa in ahsana kana lahum minal ajri misla ajri man shalla khalfahu min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'an. Bila salatnya itu baik, maka dia mendapatkan pahala juga seperti pahalanya makmum yang ada di belakangnya, dan tidak dikurangi sedikit pun dari pahala yang ia miliki. Wa ma kana min naqsin fa huwa alaih, dan ketika ada kekurangan itu pribadi ditanggung oleh si imam. Wa Abu Syekh an Abi Hurairah, ar-rahmatu tansidu al-imam thumma man ala yaminihil awal fal awal. Jadi sahabat Abu Hurairah, rahmat itu akan turun di atas imam, lalu makmum yang ada di kanannya di saf pertama, terus menerus sampai rata. Wa Tabrani an Talhah, ayyuma rajulin amma qauman wa hum lahu karihuna lam tajawaz salatuhu undunaihi. Ini dari Talhah. Seseorang yang menjadi imam sedangkan makmumnya itu benci, maka sholatnya itu tidak lewat dari telinganya. Maksudnya nggak diterima oleh Allah. Imam itu juga harus baik, sosialisasinya juga baik, tidak ada permasalahan baik internal maupun eksternal dalam masalah babakan dunia. Kalau untuk babakan akhirat mungkin kita merasa banyak dosa, kesalahan, wajar. Tapi jangan sampai imam kok nyuri, imam kok jadi perampok, apalagi begal, atau minum-minuman keras. Itu bermasalah, nggak akan diangkat tuh. Salatnya nggak akan diterima. Wa huwa an Murthad al-Ghanawi, in sarrakum an tuqbala salatukum falyu'ammakum ulama'ukum fa innahum waftukum fima bainakum wa baina rabbikum. Dari Murthad al-Ghanami,
bila kalian senang, salat kalian dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cari imamnya ulama. Karena salat itu ketika dijamaahkan itu penebus di antara kalian dan di antara Tuhan kalian. Jadi sangat beruntung ketika punya imam yang alim sebagai ulamanya Allah. Masya Allah ya. Wa Muslimun Ibnu Mas'ud, ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bi sunnati fa in kanu fi sunnati sawa'un fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an semuanya wa aqdamuhum sinnan wala ya ummu rajulan fi sultanihi wala jlisu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnihi. Wow. Dari Ibnu Mas'ud, yang berhak jadi imam itu yang pertama adalah orang yang fasih, orang aqra'uhum li kitabillah, banyak hafalannya. Bila sama, maka cari yang ahli hadis, sunnahnya Nabi. Bila sama, maka dahulukan yang duluan hijrahnya. Bila itu sama, maka cari yang lebih tua. Dan tidak boleh seseorang itu menjadi imam karena kedudukannya. Dan tidak boleh menduduki seseorang di rumahnya atas memuliakan kecuali dengan izin. An Abi Hurairah, idza thuiba li sholati fala ta'tuha wa antum tasma'una u'tuha wa alaikumus sakinah. Bila terdengar azan, maka jangan datang terburu-buru. Wa antum tasma'una. Maka datangilah jamaah tersebut dengan tenang, jalan santai. Fa ma atrabtum fasallu. Ketika kalian mendapatkan imam, maka ikuti. Wa ma fatakum fa'atimmu. Ketika tertinggal, maka sempurnakan. Fa in ahadakum idza kana ya'madu ila salat fa huwa fi salatin. Ketika seseorang ada keniatan untuk sengaja salat, maka niat tersebut jadi hitung salat. Dalam arti dapat fadilah salat, bukan berarti dia sudah salat. Ya, tetap mendapatkan rahmat, fadilah dengan niat tersebut. Wa Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Hakim Amnil Barrah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil awal. Sesungguhnya para malaikat itu memintakan ampun, mendoakan atas shaf pertama. Wah, shaf pertama itu ya berat bagi orang-orang yang nggak tahu. Biasanya inginnya di shaf terakhir. Wa Ahmad an Abi Amamah, innallaha malaikatahu yusalluna ala safil awal wa sawwu sufufakum wa hadu baina manakibukum wal yanwi bi aidi ikhwanikum wa saddu al khalala fa inna syaitana yadkhulu fima bainakum mislal hadafi. Ini dari Ahmad dari Abi Amamah, sesungguhnya Allah dan para malaikat akan selalu mendoakan atas shaf pertama, maka rapatkan shafnya, samakan di antara pundak-pundak kalian dan lemeskan jari-jari tangan dari saudara kalian dan jangan sampai ada sela. Sebab setan itu masuk di antara kalian itu seperti halnya busur panah. Ya, seperti busur panah. Kita lengah sedikit, setan sudah berada di situ. Wa Ahmad an Aisyah, innallaha malaikatahu yusalluna 'alal ladina yasiluna sufuf. Wa man sadda farjatan rafa'ahu Allah biha darajatan.
Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu selalu mendoakan atas orang-orang yang merapatkan safnya. Wasola ya silu. Barang siapa yang menutup celah, maka Allah angkat dengan hal semacam itu satu derajat. Wa fi riwayatin man sadda farjatan ghufiralah. Barang siapa yang menutup celah, maka diampuni dosanya. Wa Nasai wal Hakim an Ibnu Umar, man shalla saffan wa salahullah. Barang siapa yang merapatkan shaf, maka Allah akan merapatkannya. Wa man qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa yang memutus shaf, maka Allah juga akan memutusnya. Wa Tabrani an Wabisah ayyumal musalli wahdah ala wasalta ila saf fa dakhalta ma'ahum au jararta ilaika rajulan indaka bikal maqam fa qam ma'aka aid salataka fa innahu la salata laka. Wah, ini dari Tabrani, Wabisah, dari Wabisah juga. Seseorang yang salat sendirian, ingat, maka rapatkan shafnya, wasalta ila saf, salat ya. Fadakhalta ma'ahum, ketika datang orang bersama kalian, maka tarik ya untuk mendapatkan fadilah shaf. Bila kok tidak sampai segitunya, maka ulang sholatmu, karena nggak ada sholat. Sholatnya nggak dihitung. Atau fadilahnya sholat, pahalanya nggak terhitung. Jadi pentingnya untuk memperhatikan shaf. Tambihun. Innal jama'ata fi ada'in maktubatir rajul rijal al-ahrari al-muqimina fardu kifayatin al-arjah fi madhabina wa fardu ainin inda Ahmad bin Hanbal wa Ata' wal Auza'i wa bithaw wa bithur wa ibnu Mungdir wa ibnu Husaimah. Pengingat bagi kita, salat jamaah itu sungguh di dalam mendatangi salat jamaah tersebut dihukumi adalah fardu kifayat menurut madhab kami, termasuk Imam Nawawi, dan dikatakan hukumnya wajib ain, fardu ain menurut Ahmad bin Hanbal, Syekh Ata', Syekh Al-Azai, Abi Thawr, Ibnu Mungdir, Ibnu Husaimah. Wa syartun li sihhati shalat inda Daud, bahkan menurut Syekh Daud mengatakan itu termasuk syarat sah salat, harus jamaah. Wa yang bagi tasawiyatu sofi wa huwa saddul faraji fihi wa ismamu safil awal fal awal. Jadi pantas, harus merapatkan shaf, merapikan, meluruskan, yaitu wahya saddul faraj, yaitu menutup senggang, menyempurnakan shaf pertama, lalu pertama fatas itu mustahabun, dihukumi sunnah fi ta'diyadil jamaah. Wa syartun linaili fadliha, ada yang mengatakan itu syarat untuk mendapatkan fadilah jamaah. Wa sholatu man tarakaha shahihatun, sedangkan salat yang tidak berjamaah itu tetap sah, tapi untuk fadilahnya enggak dapat. Ala ashah. Lakin jazama Ibnu Hisam biwujubiha wa butlani sholati tarikiha wa adami musabaqatil imam bi rafsi au qiyamin au huwin qablahu fa musabaqatuhu makruhatun. Mendahului imam hukumnya makruh ya. Tapi kalau sampai 2 kali batal sholatnya. Alal murajjih, 2 kali lebih ya. Wisanu al-audu ilal imam in kana baqiyan fi hadar rukni, dan sunnah untuk mengulang bersama imam ketika waktunya masih memungkinkan. Wa haram ala man jazama bihi ba'du mutaakhirin wal i'na'u.
bil wuqufi fi safil awal. Fal muhafadzatu alaihi aula minal mubadarati. Menjaga supaya terjadi thama'ninah itu lebih utama daripada bersegera terburu-buru ilal ikhram untuk takbiratul ihram. Idraki ruku' untuk menemukan ruku' ma'al imam fi ghairi raq'ati akhirah, di dalam rakaat yang akhir. Karena dihitung menemukan rakaat itu ketika batasnya itu di rakaat, di rukuknya. Sehingga ketika orang baru datang lari kencang supaya mendapatkan rakaat, dia langsung rukuk. Ya nggak masalah, tapi fadilahnya itu berkurang. Ya santai saja. Kalau memang nggak menemukan satu rakaat, ya udah sempurnakan satu rakaat lagi. Far'un yungdabu qat'un nafilah wa qalbu faridatin mu'addatin naflan li khawfi fatil jamaah. Disunahkan untuk memutus sholat sunnah dan mengganti fardu menjadi sunnah karena takut kehilangan fadilah jamaah. Kamu baru datang, nggak tahu ternyata ada yang belum sholat, kamu udah sholat duluan tapi nggak berjamaah. Udah tahu ada orang yang mau jamaah, kamu bisa memutusnya. Misal dapat satu rakaat, putus saja satu rakaat itu dengan salam. Atau sudah melakukan sholat fardu, selesai nih, maka ganti saja sholat fardu itu menjadi sholat sunnah, lalu mengikuti sholat jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.